Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, kaum muslimin, jamaah kajian bahasa Arab Masjid Asy-Syuhada dan juga para santri-santri Madrasah Salafiyah Wusta kelas 9 yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa ya dimanapun berada yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya masih memberikan kepada kita kesempatan ya untuk terus mencari bekal dengan beramal soleh ya, sebagai bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ya di sini ya alhamdulillah Allah mudahkan kita ya untuk mengamalkan satu amalan yang sangat mulia, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu agama. Terlebih lagi ya pada kesempatan kali ini ya insyaallah kita akan sama-sama belajar mempelajari bahasa Arab. Ya, bahasa yang paling mulia, bahasa yang paling agung, yang paling sempurna. Bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahasa ya yang nantinya akan digunakan oleh para penduduk surga. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kemudahan ya dalam mempelajari bahasa Arab ini. Ya, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dan kesabaran dalam mempelajari bahasa Arab ini. Tapi para santri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan ya materi bahasa Arab kita dari kitab Muhtarat ya. Pada pertemuan sebelumnya ya telah kita sampaikan tentang naat, pengertian naat dan juga macam-macam naat. Ya kemarin telah kita sampaikan bahwasanya naat ya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah naat hakiki dan yang kedua adalah naat sababi. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan ya pengertian dan contoh serta hukum yang berkaitan tentang naat hakiki. Ya bahwasanya naat hakiki ya sedikit saya ulang, sedikit Ustaz ulang, bahwasanya naat hakiki adalah ya pengertian dari naat hakiki yaitu madalla ala sifatin fi nafsi madbu'ihi. Jadi sesuatu yang menunjukkan sifat. Ya. Jadi naat itu adalah sifat untuk siapa? Kalau naat hakiki yaitu sifat untuk madbu'nya, untuk isim yang diikutinya. Ini naat hakiki. Satu ulang ya. Naat hakiki, contoh dari naat hakiki, ya contohnya ini pengertiannya ma yattabi'u madalla ala sifatin fi nafsi
matbu'ihi. Yang menunjukkan sifat untuk isim yang diikutinya. Contohnya, ya, contohnya jaa ar-rajulu al-fadilu. Jaa ar-rajulu al-fadilu. Ya, telah datang ya pemuda yang mulia. Telah datang pemuda yang mulia. Mana naatnya? Al-fadilu. Ini naat atau sifat. Ya. Naat atau sifat. Ya. Sifat ini untuk siapa? Ya, sifatnya untuk matbu'nya, untuk isim yang diikuti, isim sebelumnya, yaitu matbu'nya adalah ar-rajul. Ya. Jadi al-fadilu di sini adalah naat hakiki. Ya, karena menunjukkan sifat untuk isim yang diikutinya. Ya, baik. Alhamdulillah ya, kemarin sudah kita jelaskan, sudah kita sampaikan juga tentang i'rab dari naat tersebut. Sekarang ya kita masuk kepada materi yang baru, yaitu pembagian naat yang kedua atau macam naat yang kedua, yaitu naat sababi. Naat sababi. Ya, naat ada dua, naat hakiki, naat sababi. Apa pengertian naat sababi? Naat sababi, ya, pengertiannya yaitu ma dalla ala sifatin fi ismin lahu irtibat bil matbu. Baik. Naat sababi adalah madalla ala sifatin fi ismin lahu irtibat bil matbu'. Jadi naat sababi adalah apa-apa yang menunjukkan sifat. Ya, sampai sini sama dengan naat hakiki, ya, menunjukkan sifat. Ya. Sifat untuk siapa? Nah, ini bedanya dengan naat hakiki. Kalau naat sababi adalah yang menunjukkan sifat untuk isim yang memiliki hubungan dengan matbu'nya. Jadi kalau naat hakiki sifatnya untuk isim yang diikutinya, untuk matbu'nya. Tapi kalau naat sababi ya sifatnya bukan untuk matbu'nya, bukan untuk isim sebelumnya, tapi ya sifatnya untuk isim yang lain, isim setelah naat tersebut yang masih memiliki hubungan dengan matbu'nya. Ya. Jadi ya bisa dipahami, kalau naat sababi sifatnya bukan untuk matbu'nya sendiri, bukan untuk isim sebelumnya, tapi untuk isim yang lain, isim setelahnya yang ada kaitannya dengan matbu'nya. Oleh karenanya nanti ya matbu'nya yang disifati nanti ada dhamir. Ada dhamir ya, isim yang disifati oleh naat sababi, ada dhamir yang dhamir tersebut kembali kepada matbu'nya. Baik. Fabil misal yattadihul maqal. Kita berikan contoh. Ya, jaa ar-rajulu al-fadilu abuhu. Baik. Jaa ar-rajulu al-fadilu abuhu. Telah datang pemuda yang mulia ayahnya. Telah datang pemuda yang mulia ayahnya. Di sini ada sifat, ada naat? Ya, ada, yaitu al-fadilu. Ini adalah sifat atau naat.
ya, yang mulia. Nah, sekarang pertanyaannya, sifat al-fadil di sini ini untuk siapa? Apakah untuk madbu'nya ar-rajul atau untuk isim yang lain? Ya. Coba ya perhatikan terjemahannya. Telah datang pemuda yang mulia ayahnya. Ya. Jadi yang mulia al-fadil itu siapa? Ayahnya. Jadi telah datang seorang pemuda yang ayahnya itu mulia. Jadi yang mulia, ya, sifat mulia ini, sifat fadil ini bukan untuk rajulnya, bukan untuk pemudanya, tapi untuk kata yang lain, isim yang lain. Ya. Maka ini adalah na'at sababi. Coba ya sekali lagi perhatikan perbedaan dengan na'at hakiki. Ja'a ar-rajulu al-fadilu. Telah datang pemuda yang mulia. Al-fadil ya, na'at sifat untuk madbu'nya yaitu ar-rajul. Tapi kalau ini ja'a ar-rajulu al-fadilu abuhu, ya, telah datang pemuda yang mulia ayahnya. Jadi yang mulia bukan pemudanya tapi ayahnya. Nah, ini ya contoh dari na'at sababi. Ya, contoh na'at sababi. Contoh misalnya, ya Ustaz berikan satu contoh lagi. Contoh, ra'aitu al-masjida al-jadida babuhu. Contoh, ra'aitu al-masjida al-jadida babuhu. Saya telah melihat masjid yang baru pintunya. Baik. Di sini ada sifat, ada na'at yaitu al-jadid. Nah, sekarang pertanyaannya, al-jadid artinya baru. Sekarang pertanyaannya, yang baru itu masjidnya atau pintunya? Ya. Dari kalimat ini yang baru apanya? Ya, saya telah melihat masjid yang baru pintunya. Ya. Jadi al-jadid yang baru itu adalah pintunya, babnya. Ya. Jadi al-jadid di sini sifat atau na'at bukan untuk madbu'nya, bukan untuk masjidnya, tapi untuk isim setelahnya yang masih memiliki hubungan atau kaitan dengan madbu'nya. Maka al-jadid di sini adalah na'at sababi. Baik. Ya, na'at sababi. Ya, kalau misalnya kita hapus pintunya, jadi kalimatnya ra'aitu al-masjida al-jadida. Saya telah melihat masjid yang baru. Maka al-jadid di situ sifat atau na'at untuk al-masjid. Ya. Maka jadid di situ ya adalah na'at hakiki. Tapi kalau kalimatnya ra'aitu al-masjida al-jadida babuhu, saya telah melihat masjid yang baru pintunya. Masjidnya lama, ya. Bangunannya lama, masjid lama. Tapi pintunya baru. Ya. Maka ya al-jadid di situ adalah sifat atau na'at ya sababi. Karena memberikan sifat untuk bukan untuk madbu'nya tapi untuk isim yang lain yang memiliki kaitan dengan madbu'nya. Baik. Baik, ini ya pengertian dan contoh dari na'at sababi. Pengertian dan contoh dari na'at sababi. Baik. Ya mungkin ya sebelum Ustadz hapus ya untuk memberikan catatan-catatan yang lain, mungkin bisa dicatat terlebih dahulu ya pengertiannya dan contohnya.
Taib. Taib, kaum muslimin, para santri dan jamaah kajian bahasa Arab, dan juga para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk kepada poin berikutnya, subjudul berikutnya, ya, masih tentang na'at sababi, yaitu ya kita akan membahas tentang hukum na'at sababi. Ya, bagaimana kaidah cara membuat na'at sababi. Ya. Apakah bagaimana ta'yinnya? Ya, apakah ma'rifat atau nakirah? Ya, kemudian adatnya, apakah dia mufrad, musanna atau jama', atau nau'nya, ya, apakah dia mudzakkar atau muannas, ya, yang insyaallah ya akan kita bahas. Kemarin untuk na'at hakiki sudah kita sampaikan, hukum atau cara membuat na'at hakiki sudah kita sampaikan, ya, bahwasanya na'at hakiki yaitu harus sesuai dengan matbu'nya dalam 4 hal. Dalam hal i'rab, dalam hal ta'yin, ma'rifat nakirah, dalam hal nau', mudzakkar muannas, dalam hal adat, ya, mufrad, musanna dan jamak. Jadi semua dari keempat ini harus sesuai dengan matbu'nya. Ya. Kemarin sudah kita bahas. Contoh misalnya na'at hakiki, al-fadilu. Ya, ini ma'rifat, ta'yinnya dia ma'rifat karena matbu'nya ma'rifat, ada alif lamnya. Nau'nya dia mudzakkar karena matbu'nya mudzakkar. Ya. Kemudian adatnya dia mufrad, ya, karena matbu'nya juga mufrad. I'rabnya dia rafa karena matbu'nya rafa sebagai fa'il. Baik, ini na'at hakiki. Adapun na'at sababi, baik. Na'at sababi, ya, hukmu an-na'ti as-sababi. Hukum na'at sababi. Yang pertama, al-i'rab wa ta'yin. I'rab dan ta'yin dia mengikuti matbu'nya. Kemudian yang kedua, dalam hal al-adat atau nau dulu, an-nau, jenis dia mengikuti yattabi'u marfu'ahu. Yang ketiga, dalam hal al-adat, bilangan, maka dia yakunu daiman mufradan. Baik. Jadi hukum na'at sababi. Ya, hukum na'at sababi. Yang pertama adalah i'rab dan ta'yinnya. I'rabnya apakah dia rafa, nasab, jar atau jazm, ya. Ta'yinnya apakah dia ma'rifat atau nakirah, ya. Maka dia mengikuti yattabi'u matbu'ahu, mengikuti matbu'nya, ya, mengikuti matbu'nya, isim sebelumnya. Matbu'nya itu isim sebelumnya,
Ini mudahnya. Ya. Kemudian yang kedua dalam hal nau. Jenis. Apakah na'at tersebut mudzakkar atau muannas? Ya, maka cara membuatnya disesuaikan atau mengikuti marfu'nya. Marfu' ini maksudnya yang dirofakkan dengannya. Marfu' di sini adalah man'utnya, yang disifati. Atau mudahnya isim sebelumnya, isim setelahnya. Baik. Kemudian yang ketiga dalam hal adat, dalam hal jumlah atau bilangan, apakah dia mufrad, musanna atau jamak? Ya, maka kaidahnya yakunu daiman mufradan. Maka dia selalu mufrad, ya, selalu mufrad. Ya, jadi selalu mufrad. Mau matbu'nya atau marfu'nya musanna atau jamak, dia tidak terpengaruh. Secara adat, maka na'at sababi ya selalu mufrad. Baik. Saya berikan contoh, ya. Saya berikan contoh, ya. Contohnya di atas, biar mudah nulisnya. Contoh yang kita buat tadi. Ja'a ar-rajulu al-fadilu abuhu. Baik. Telah datang pemuda yang mulia ayahnya. Ya. Ya, ini naatnya adalah al-fadil. Naat sababi. Karena sifat tersebut, naat tersebut untuk isim setelahnya, bukan untuk matbu'nya. Nah, kita lihat naat sababi di sini dalam hal i'rab terlebih dahulu. I'rabnya dia dibaca al-fadilu, al-fadila atau al-fadili. Ya, kira-kira dibaca apa? Ya, kaidahnya kita lihat mengikuti matbu'nya, mengikuti isim sebelumnya. Sebelumnya ar-rajul. Ar-rajul i'rabnya apa? Ya, rofa sebagai fa'il. Fa'il dari ja'a. Maka al-fadilu di situ karena kaidahnya ya secara i'rab dia mengikuti isim sebelumnya, maka al-fadilu di situ juga rofa. Ja'a ar-rajulu al-fadilu abuhu. Nanti kalau misalnya di sini nasab, di sini nasab juga. Kalau di sini jer, maka naat sababi juga jer. Jadi mengikuti matbu'nya. Kemudian dalam hal ta'yin, ma'rifat dan nakirahnya. Ya, kita lihat di sini naat sababi di sini. Ma'rifat atau nakirah? Baik, ma'rifat. Ya, karena ada alif lamnya. Kenapa di situ ma'rifat kok tidak nakirah? Kaidahnya karena dia mengikuti isim sebelumnya. Kita lihat isim sebelumnya ma'rifat. Ada alif lam, maka naatnya juga ma'rifat ya dengan alif lam. Baik. Jadi i'rab dan ta'yin harus sesuai sama dengan matbu'nya atau isim sebelumnya. Sekarang dalam hal nau, jenis, ya, kita buat mudzakkar atau muannas, ya. Kita lihat di sini al-fadilu di situ mudzakkar atau muannas, ya, mudzakkar, ya, mudzakkar, ya, tidak ada ta marbuthahnya. Kenapa di situ mudzakkar? Ya, kenapa mudzakkar? Ya karena kaidahnya mengikuti marfu'nya, mengikuti isim setelahnya, man'utnya. Mana mengikuti abuhu. Abuhunya mudzakkar. Ya, abu bapak, ayah, mudzakkar, berarti di situ al-fadil.
Nanti kalau misalnya kita contohnya ummuhu, kita ganti ibunya karena ummu itu adalah muannas, maka di sini al-fadilatu. Jaa ar-rajulu al-fadilatu ummuhu. Betul. Baik. Karena dalam segi ya nau'nya, maka dia mengikuti isim setelahnya, bukan mengikuti madbu'nya, isim sebelumnya tidak, tapi mengikuti isim setelahnya. Ya. Saya berikan contoh ya. Sedikit ya, Ustaz rubah contohnya. Jaa ar-rajulu al-fadilatu ummuhu. Baik. Di sini al-fadilah. Kenapa di sini jadi muannas? Ya. Padahal madbu'nya mudzakkar, ar-rajulu mudzakkar. Tapi kenapa di sini naatnya itu muannas? Ya. Benar apa salah ini? Benar. Karena naat di sini bukan untuk ar-rajul. Sifatnya bukan untuk ar-rajul, tapi untuk marfu'nya, untuk isim setelahnya, ummu. Ini naat sababi. Ummu mudzakkar atau muannas? Ibu muannas. Maka ya naat sababinya juga muannas. Al-fadilatu ummuhu. Nah, ya, marfu'nya ini harus ada dhamir. Ya, harus ada dhamir. Kembali ke siapa? Kembali kepada madbu' ar-rajul. Makanya dhamirnya mudzakkar mufrad. Hu, dhamir hu. Mudzakkar mufrad. Ini kalau kita ganti al-imra'ah, wanita, maka di sini nanti ummuha. Kalau ar-rajul kita ganti ar-rajulani, dua, maka di sini ummuhuma dan seterusnya. Jadi dhamirnya harus sesuai dengan madbu'nya. Baik. Kemudian yang terakhir yaitu tentang adat, bilangan. Ya, naat sababi ya, bagaimana ya kita membuat ya kaidah dalam bilangannya, apakah dia mufrad, musanna atau jamak. Ya, maka ini mudah. Yakunu daiman mufradan. Jadi naat sababi bentuknya selalu mufrad. Dia tidak terpengaruh dengan madbu'nya maupun marfu'nya. Tidak terpengaruh dengan isim sebelumnya atau isim setelahnya. Mau madbu' dan marfu'nya musanna atau jamak, ya, isim setelahnya atau sebelumnya musanna atau jamak, ya, tidak terpengaruh. Naat sababi ya selalu mufrad. Saya tampilkan contoh misalnya di sini. Saya bikin contoh yang berbeda. Jaa rajulani. Fadilun. Fadilatun aja. Fadilatun ummuhuma. Ummuhuma. Telah datang dua pemuda yang mulia, ibu dari keduanya. Jadi telah datang dua pemuda, yang dua pemuda tersebut ibunya itu mulia. Naatnya adalah fadilah, naat sababi. Karena yang mulia bukan pemudanya tapi ibunya. Kita lihat sekali lagi. Dari segi i'rab, dia rafa. Kenapa? Karena mengikuti isim sebelumnya. Rafa sebagai fa'il. Tanda rafanya adalah alif karena isim musanna.
Dalam segi ta'yin, ma'rifat dan nakirahnya, kejelasannya. Di sini dia nakirah tanpa alif lam. Kenapa? Karena sebelumnya nakirah, madbu'nya nakirah. Ya, karena i'rab dan ta'yinnya mengikuti sebelumnya. Kemudian dalam segi nau dia muannas. Loh, kok bisa muannas? Kan dua pemuda. Ya, karena ya na'at sababi dalam segi nau'nya tidak mengikuti isim sebelumnya, tapi mengikuti isim telahnya, yaitu ummu. Ummu muannas, maka dia muannas. Yang terakhir yaitu bilangannya. Ini perhatikan bilangannya. Ar-rajulani musanna. Ya. Musanna 2. Di sini tetap mufrad. Jadi di sini mau dia musanna jama, di sini musanna jama, ya. Madbu dan marfu'nya musanna atau jama, maka tidak terpengaruh. Ini selalu mufrad. Selalu mufrad. Baik. Mafhum insyaallah. Kemudian yang paling terakhir yaitu marfu'nya atau man'utnya dari na'at sababi. Jadi isim atau marfu' dari na'at sababi, ya, man'utnya yang disifati dengan na'at sababi itu selalu rofa. Ini selalu rofa. Ya, sebagai apa? Sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Fa'il dari na'at sababi. Ya, dia beramalan seperti amalan ya fi'il, ya. Oleh karenanya dia selalu mufrad. Ya, seperti kaidah fi'il kalau terletak di depan selalu mufrad. Jadi man'ut atau marfu' dari na'at sababi selalu rofa sebagai fa'il. Ummu huma, abuhu, rofa ya dengan wawu, rofa dengan dhammah. Baik. Baik, mafhum insyaallah. Baik, para santri jamaah kajian bahasa Arab Masjid Asy-Syuhada dan juga para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya kita cukupkan ya pembahasan untuk kali ini. Ya insyaallah untuk na'at kita masih menyisakan satu pertemuan lagi ya. Waktu berikutnya yaitu tentang pembagian atau macam-macam na'at. Macam-macam na'at hakiki. Ya. Macam-macam na'at hakiki atau bentuk-bentuk na'at hakiki insyaallah ya kita sampaikan pada pertemuan ya berikutnya. Jadi pada pertemuan kali ini ya kita membahas tentang pengertian dari na'at sababi dan juga contoh-contohnya serta cara membuat atau hukum-hukum yang berkaitan dengan na'at sababi. Ya semoga apa yang sedikit Ustaz sampaikan ya bisa dipahami ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus memohon sebelum dan sesudah kita belajar, kita selalu berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kemudahan, agar Allah memberikan kepada kita keberkahan dari ilmu yang Allah berikan kepada kita, ya. Kemudian juga yang paling penting Allah memberikan kepada kita kesabaran, keikhlasan dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama ini. Baik, barakallahu fikum. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.